Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Khairil Mawaddah. Saya dari Lokal 2 PAI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang materi psikologi pendidikan. Yang pertama, konsep dasar psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses belajar dan perkembangan siswa dalam konteks pendidikan. Tujuan utamanya adalah membantu guru menciptakan pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Psikologi pendidikan fokus pada pemahaman terhadap siswa, termasuk cara mereka berpikir, merasakan, dan berperilaku selama proses belajar. Ilmu ini menggabungkan berbagai teori psikologi seperti behaviorisme, kognitivisme, dan humanistik untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Selain itu, psikologi pendidikan menekankan pentingnya memahami perbedaan individu karena setiap siswa memiliki gaya belajar, potensi, dan latar belakang yang berbeda. Dengan pemahaman ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mampu merancang metode pengajaran dan evaluasi yang tepat untuk mendukung hasil belajar secara optimal. 2. Mekanisme perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan dan respon, serta dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi, motivasi, persepsi, dan eksternal, yaitu seperti lingkungan, pengalaman belajar. Proses ini melibatkan otak, sistem saraf, dan pengalaman masa lalu. 3. Prinsip dasar dan karakteristik perkembangan individu dalam berbagai aspek. Prinsip dasar dan karakteristik perkembangan individu dalam berbagai aspek menunjukkan bahwa perkembangan terjadi secara bertahap dan berurutan. Tidak bisa dilompati. Setiap individu memiliki pola dan kecepatan perkembangan yang berbeda karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan emosi, serta faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan budaya. Perkembangan ini mencakup berbagai aspek, yaitu fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, perkembangan berlangsung secara berkelanjutan sejak lahir hingga dewasa, bahkan lanjut usia. Dalam setiap usia, individu memiliki tugas perkembangan tertentu, misalnya bermain pada masa kanak-kanak atau mencari jati diri di masa remaja. 4. Karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral pada masa remaja dan dewasa. Karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral pada masa remaja dan dewasa menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara berpikir, berinteraksi, dan memaknai nilai-nilai kehidupan. Secara kognitif, remaja mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan kritis, serta gemar mempertanyakan nilai-nilai yang ada. Sementara itu, individu dewasa cenderung berpikir lebih realistis, fleksibel, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dari aspek sosial, remaja pada masa tahap pencarian identitas diri, di mana hubungan dengan teman sebaya sangat penting. Sedangkan dewasa fokus membangun hubungan yang stabil, membentuk keluarga, dan menjalani peran sosial yang lebih kompleks. Dalam perkembangan moral, remaja mulai memahami nilai dan norma sosial serta membentuk prinsip moral pribadi. Ketika memasuki usia dewasa, prinsip moral tersebut menjadi lebih matang dan stabil dengan kemampuan mengambil keputusan etis berdasarkan nilai-nilai universal. 5. Perbedaan individual dalam kecerdasan dan kepribadian menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan karakter yang unik. Kecerdasan berkaitan dengan aspek kognitif seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar yang dapat berbeda-beda. Misalnya, kecerdasan logis, verbal, musikal, atau visual. Sementara itu, kepribadian berkaitan dengan aspek emosional dan sosial seperti sikap, kebiasaan, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dan rangsangan belajar, sedangkan kepribadian lebih banyak dibentuk oleh lingkungan, pengalaman hidup, dan pola asuh. Keduanya mempengaruhi perilaku seseorang, dan bagaimana kecerdasan menentukan bagaimana seorang memahami informasi, dan kepribadian menentukan bagaimana seorang merespon situasi sosial. Misalnya, seseorang bisa sangat cerdas secara logis namun memiliki kepribadian introvert sehingga lebih nyaman bekerja sendiri. Dalam konteks pendidikan, memahami perbedaan ini sangat penting agar guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dan yang terakhir, konsep dasar proses dan hasil belajar menunjukkan bahwa belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan dalam perilaku, pengetahuan,
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap seseorang melalui pengalaman. Proses ini melibatkan aktivitas mental dan fisik seperti mengamati, mengingat, memahami, hingga menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Faktor-faktor seperti motivasi, perhatian, minat, lingkungan, dan metode pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Belajar juga bersifat berkelanjutan dan tidak hanya terbatas di dalam kelas, melainkan terjadi sepanjang hayat. Hasil belajar dapat diukur melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan menyelesaikan tugas, serta perubahan sikap atau perilaku. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya, visual, auditory, atau kinestik. Sehingga pendekatan pembelajaran yang tepat sangat penting. Proses belajar yang efektif akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna, di mana siswa tidak sekadar hanya menghafal, tapi benar-benar memahami dan mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.